Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Semoga ananda bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung kembali melalui belajar dari rumah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak bapak, sebelum kita mulai, mari kita baca doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun materi pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Anak bapak, kitab Allah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul dan telah dibukukan. Sedangkan wahyu Allah yang diturunkan kepada rasul dan belum dibukukan disebut dengan suhuf. Adapun rasul yang menerima suhuf ini diantaranya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Apa pengertian beriman kepada kitab Allah? Anak bapak, beriman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sungguh-sungguh di dalam hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 Allah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sangat jauh. Kitab Allah yang kita harus ketahui ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat Al-Quran. Coba kita ulangi ya. Pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, dan keempat kitab Al-Quran. Kitab yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Adapun ajaran pokok kitab Taurat dikenal dengan perintah 10, yaitu 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah mensucikan hari Tuhan, yaitu hari Sabtu atau hari ke-7. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan memberi kesaksian palsu. Dan ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Kedua, kitab Zabur.
Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel kurang lebih pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Ajaran pokok kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tidak membuat ajaran baru. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Ajaran pokok kitab Injil. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkannya dan tidak mensekutukannya dengan suatu apapun. Injil juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir seorang nabi yang terakhir. Yang keempat atau yang terakhir adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro atau Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah utusan Allah. Usia beliau saat itu 40 tahun. Nah, anak-anak, kitab Allah membawa ajaran yang terpuji. Di antaranya, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar anak sedang melaksanakan ibadah sholat. Ini merupakan perilaku terpuji kepada Sang Pencipta. Kemudian anak sedang berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, merupakan sikap terpuji kepada Sang Pencipta. Kedua, ajaran terpuji kepada Sang manusia. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Anak sedang bersalaman kepada teman, merupakan ajaran terpuji kepada sama manusia. Anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda, juga merupakan contoh ajaran terpuji kepada sesama manusia. 3. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Coba kalian perhatikan. Nah, anak sedang memberi makan kepada ayam di halaman rumah, merupakan ajaran terpuji kepada hewan dan alam sekitar. Coba kalian bisa mencontoh ajaran-ajaran terpuji yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kitabnya. Merawat tanaman juga merupakan ajaran terpuji kepada tumbuhan atau alam. Kemudian yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Memotong kuku merupakan ajaran terpuji yang diajarkan oleh Allah kepada kita selaku manusia yang perlu menjaga kebersihan. Ya, contoh kecilnya adalah memotong kuku. Ini merupakan ajaran terpuji kepada diri kita sendiri. Kemudian, bersiap-siap ketika kita hendak bersekolah, ya, merapikan baju, merapikan rambut, dan penampilan kita merupakan ajaran yang terpuji yang diajarkan oleh Allah untuk kita sendiri. Dan manfaatnya kita bisa rasakan untuk semua orang. Baik anak Bapak, demikian materi pelajaran kita pada kali ini, yaitu mengenai pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya, dan ajaran-ajaran pokok kitab Allah. Semoga anak Bapak dapat memahaminya. Baik, selanjutnya silakan anak Bapak kerjakan tugas atau latihan yang diberikan, ya. Terima kasih.
Terakhir, mari kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.